warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Mengapa kita harus belajar ini? Jadi, rangkaian listrik ini adalah dasar dari kita belajar listrik sebelum kita melanjutkan ke hukum Kirchhoff dan penerapan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara garis besar rangkaian listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel, yang ketiga adalah gabungan dari seri dan paralel. Nah, dalam rangkaian seri, paralel, dan campuran dari seri dan paralel, itu kita mempelajari juga seperti yang hukum Ohm kemarin. Ada yang pertama yaitu kuat arus, tegangan, dan hambatan. Nah, bagaimana hasil dari ketiga besaran ini dalam rangkaian seri, paralel, dan campuran? Kita ikuti video selanjutnya. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Jadi di rumah kita ada 2 macam rangkaian, yaitu rangkaian listrik secara seri dan yang kedua adalah secara paralel. Mengapa kita harus belajar ini? Karena ini adalah menjadi dasar kita untuk mempelajari rangkaian listrik yang selanjutnya. Oke, kita pelajari satu persatu dulu. Dari rangkaian seri, lalu yang kedua adalah rangkaian paralel. Oke, kita belajar tentang rangkaian seri terlebih dahulu. Jadi rangkaian seri ini gambarnya seperti ini. Ciri khasnya itu adalah ada beberapa macam hambatan. Ini anak-anak bisa lihat yang gambar zigzag ini adalah hambatan atau R. Nah, ini hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Jadi mereka dipasang secara seri. Nah, ini adalah beda potensial atau misalnya kita sebutnya sumber tegangan. Ini yang panjang, ini adalah sumbu positif, dan yang pendek adalah negatif. Nah, bagaimana arus mengalir? Arus mengalir adalah dari sumbu positif ke sumbu negatif. Jadi alirannya begini nanti. Nah, karena ini adalah R1, ini R2 dan R3, maka di sini adalah I1 kuat arus pada R1, I2 adalah kuat arus pada R2 dan I3 adalah kuat arus pada R3. Nah, di sini karena ini adalah V totalnya, V total dari semua rangkaian, maka di sini juga nanti ada V1, V2 dan V3. V1 di mana? Di sini. Ini adalah jatahnya V1. Dan di sini adalah V2. Dan di sini adalah V3. Nah, kita ingat kembali. Yang pertama, kita kemarin sudah tahu bahwa pada rangkaian hambatan secara seri, nilai R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kenapa R3? Karena di sini ada 3 buah hambatan. Oke. Peraturan keduanya adalah kuat arusnya adalah sama dari semua rangkaian, kuat arus adalah sama besar. Jadi I pada kuat arus total, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, jadi ini adalah 2 peraturannya. Yang pertama adalah R totalnya adalah jumlah dari semua hambatan, R1 tambah R2 tambah R3. Lalu kuat arusnya adalah sama besar untuk semua rangkaian. Jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, bagaimana yang ketiga dengan besar tegangan? Nah, kita kembali lagi tegangan. Tegangan sama dengan V sama dengan I kali R. Nah, misalnya kita tanya tegangan 1, maka dari situ kita bisa mencari karena besar I-nya sama, maka V sama dengan I
kalikan R total, maka R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau kita jabarkan lagi, V sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Nah, I kali R1 sama dengan V1. I kali R2 sama dengan V2. Dan I kali R3 sama dengan V3. Maka besarnya V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Oke. Nah, anak-anak boleh menandainya. Jadi yang pertama ini adalah besar R atau hambatan totalnya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Lalu kuat arusnya adalah sama besar. Maka I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Lalu bagaimana dengan tegangannya? Nah, tegangannya adalah V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Oke, kita masuk ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Ciri dari rangkaian paralel adalah hambatannya adalah disusun secara paralel. Mereka tidak seri berurutan. Ini yang zigzag ini adalah hambatan. Ini adalah R1, R2, R3. Kenapa urutannya begitu? Supaya mempermudahkan saja. Jadi misalnya anak-anak menuliskan dari R1, R2, atau R3 diperbolehkan. Tetapi harus ingat, ketika kita menulis R1, maka di sini adalah I1. Dan di sini di lingkaran ini, di tempat I1 dengan R1 ini adalah V1. Dan I2 dengan R2 ini adalah V2. Nah, I3 dengan R3 adalah V3. Nah, anak-anak masih ingat? Yang panjang ini adalah positif, yang pendek adalah negatif. Maka arusnya mengalir seperti ini. Ini adalah arah arusnya. Atau kita tandai seperti ini. Nah, oke. Nah, bagaimana menentukan besar hambatan, kuat arus, dan tegangannya? Oke, kita masih ingat pelajaran yang kemarin. Yang pertama adalah nilai R, besar hambatan. Pada rangkaian paralel, nilai besar hambatannya adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ingat-ingat, ini yang paralel. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke. Lalu peraturan yang kedua, ini adalah berkebalikan dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri tadi, kita geser lagi. Pada rangkaian seri, yang sama adalah kuat arusnya. Kalau rangkaian paralel itu berbeda. Yang sama adalah tegangannya. Maka besar tegangan sama. Besar tegangan sama. Maka V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi V di sini, V di hambatan di sumber tegangan sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Oke. Karena kita sudah tahu V-nya, kita sudah tahu R-nya, maka yang ketiga kita juga harus mencari besar kuat arusnya. Kita kembali lagi ke hukum Ohm. Maka dari V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. R-nya adalah apa? R-nya adalah R paralel.
maka menjadi V per R paralel. Karena R-nya di sini kita bisa menyebutnya sama dengan 1 per RP, maka ini karena RP-nya sudah menjadi penyebut atau 1 per RP, maka I sama dengan V per R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, maka I sama dengan, karena ini sudah menjadi penyebut semuanya, maka I sama dengan V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3. Nah, V per R1 sama dengan I1 ditambah V per R2 sama dengan I2, lalu V per R3 adalah I3. Maka I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, anak-anak bisa ditandai besarnya I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Lalu yang kedua, besarnya V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan besarnya R seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Oke, setelah ini kita masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi di sini ini adalah contoh rangkaian seri. Bisa kalian lihat di sini adalah beda potensialnya adalah 12 volt, R1-nya adalah 3 ohm, R2-nya adalah 2 ohm dan R3-nya adalah 1 ohm. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui bahwa alirannya adalah searah dengan jarum jam. Kenapa? Karena di sini adalah positif, yang ini adalah negatif. Karena arus mengalir dari positif ke negatif. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah berapakah besar R totalnya? Yang kedua adalah I totalnya. Yang ketiga C. Yang C adalah I1, I2 dan I3. Lalu yang ketiga adalah V1, V2 dan V3-nya. Oke, kita yang pertama dulu. Yang A. Di sini adalah rangkaian seri. Maka besar R total, mudah sekali. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Tinggal dimasukkan 3 ohm ditambah 2 ohm ditambah 1 ohm. Hasilnya adalah 6 ohm. Oke. Lalu yang kedua, yang B, I total. Nah, I besarnya I, kita kembali lagi ke rumus hukum ohm. Jadi hukum ohm adalah V sama dengan I kali R. Nah, ini kita catat di sini supaya mempermudahkan. V sama dengan I kali R. Maka I total sama dengan V per R total. V-nya berapa? 12 volt dibagi R-nya adalah 6 ohm. Maka nilainya adalah 2 ampere. Ya, kita sudah ketemu, yang pertama adalah R total, yang kedua adalah I total. Lalu yang ketiga C. Yang C berapakah I1, I2 dan I3-nya? Nah, kita kembali lagi ke rumus pertama, yaitu I pada rangkaian seri, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi besarnya I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan besarnya nilai I. Berapa nilai I? Sama dengan 2 ampere. Oke.
Sudah paham? Kenapa bisa begini? Kembali lagi ke rumusnya tadi, anak-anak. Silakan dibuka lagi rumusnya. I pada rangkaian seri adalah besarnya sama. I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Karena nilainya sama-sama dengan nilai I totalnya. I totalnya adalah 2 ampere. Oke, kita yang gede. Berapakah nilai V1, V2, dan V3-nya? Nah, ini yang banyak ditanyakan. Berapakah nilai V1, V2, dan V3-nya? Oke, kita kembali ke hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Karena nilai I-nya sama, sedangkan R-nya berbeda, maka yang pertama V1 sama dengan I kalikan R1. Berapa nilainya? I sama dengan 2 ampere kali R1-nya adalah 3 ohm. Maka besarnya adalah 6 volt. Nah, lalu yang kedua, V2 sama dengan I kalikan R2. I-nya adalah 2 ampere dikalikan R2-nya adalah 2 ohm. Maka besarnya adalah 4 volt. Lalu yang ketiga, V3 sama dengan I dikalikan R3. I-nya adalah 2 ampere dikalikan R3-nya adalah 1 ohm. Menjadi 2 volt. Nah, coba kita masukkan ke rumus yang pertama tadi. Apakah besarnya sama? Rumus yang pertama tadi menyatakan bahwa V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Coba kita sama atau tidak? V di sini adalah 12 volt. Nah, coba kita jumlahkan ketiga dari V1, V2, dan V3. Coba. V1 nilainya adalah 6, V2 adalah 4, V3 adalah 2. Hasilnya adalah 12 volt. Kalau nilainya sama, berarti rumusnya terbukti. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini adalah rangkaian paralel. Anak-anak bisa lihat di sini besarnya tegangan adalah 12 volt, R1-nya adalah 12 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya adalah 4 ohm. Jadi karena di sini adalah positif, di sini negatif, maka arusnya adalah searah jarum jam. Pertanyaannya itu sama dengan yang pertama. Berapa R totalnya? Berapa I totalnya? I1, I2, I3, dan V1, V2, dan V3. Kita langsung saja. Yang pertama. Oke, yang A dulu. Nah, karena ini adalah rangkaian paralel, maka besarnya 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke, kita masih memasukkan 1 per R paralel sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 4. Karena penyebutnya berbeda, anak-anak bisa disamakan dulu. Maka 1 per R paralel sama dengan 1 per 12. Karena ini adalah kelipatan 12 semuanya. Ditambah 6 ke 12 dikalikan 2. Berarti yang pembilang juga dikalikan 2. 2 per 12 ditambah 4 ke 12 dikalikan 3. Di sini juga 3 per 12. Maka 1 per RP sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. 6 per 12. Maka R paralelnya adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2 ohm. Oke, kita sudah ketemu yang pertama. Kita masuk ke yang kedua, yang B. Berapa I totalnya? Kita kembali lagi ke rumus ini. I dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Maka I sama dengan V per R. R-nya apa? R paralel tadi. Karena ini adalah rangkaian paralel. V-nya adalah 24 volt. Dibagi R-nya adalah 2 ohm.
maka nilainya adalah 12 ampere. Oke, sudah ketemu besarnya hambatan total. Kedua, ketemu kuat arus total. Lalu yang ketiga adalah kita mencari I1, I2, N3 dan V1, V2 dan V3. Nah, sebelum ke I, kita ke V dulu. Kenapa? Karena ini lebih mudah. Yang D dulu. V1, V2 dan V3. Ingat kita anak-anak buka kembali rumusnya tadi. Persyaratannya pada rangkaian paralel besarnya V adalah sama, maka V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sama dengan berapa V-nya? 24 volt. Nah, sudah paham? V, besarnya V sama dengan besarnya V1, besarnya V2 dan besarnya V3. Besarnya berapa? 24 volt. Nah, baru kita masuk ke C. Nah, I. Kita sudah ketemu I totalnya 12 ampere. Kita mencari I1. Nah, I1 adalah V per R1. Berapa V-nya? V-nya adalah, kenapa hanya nulis V? Karena V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V, maka saya hanya menuliskan V. Harusnya di sini adalah V1 per R1. Tapi karena besarnya sama, boleh anak-anak tulis V saja. Maka V1 per R1 besarnya adalah 24 volt dibagi R1-nya berapa? R1-nya adalah 12 ohm. Maka I1-nya adalah 2 ampere. Lalu kita yang kedua, I2 sama dengan V2 per R2. V2-nya berapa? Sama dengan nilai V, sama dengan 24 volt. Per V2-nya adalah 6 ampere. R2-nya adalah 6 ohm. 24 bagi 6 adalah 4 ampere. Lalu yang ketiga, I3 sama dengan V3 per R3. Berapa besar V-nya? 24 volt dibagi R3-nya adalah 4 ohm. 24 dibagi 4 adalah 6 ampere. Nah, coba kita kembalikan ke persyaratannya. Tadi anak-anak kita buka lagi ke rangkaian paralel. Apakah besarnya sama? I pada rangkaian paralel adalah I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Coba kita lihat lagi. I-nya tadi berapa? 12. Nah, apakah kita jumlahkan hasilnya sama? I1 adalah 2 ampere. I2-nya adalah 4 ampere. I3-nya adalah 6 ampere. 2 tambah 4 tambah 6 adalah 12 ampere. Sama. Oke. Contoh soal yang ketiga adalah seperti ini. Ini adalah rangkaian campuran. Ini adalah R1-nya adalah 4 ohm, R2-nya juga 4 ohm, R3-nya adalah 8 ohm. Sedangkan dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 40 volt. Nah, pertanyaannya hanya satu, tapi nanti bisa kita kembangkan. Berapa kuat arus pada R2? Nah, kalau kita bertanya R2, berarti R1 juga sama. Berapa kuat arus pada R1? Nanti kita bisa mencari lagi berapa kuat arus pada R3, berapa tegangan pada R3, berapa tegangan pada R1, R2, dan semuanya. Oke. Jadi di sini kita sebelum menjawab, kita harus tahu dulu bahwa ini adalah rangkaian campuran. Maka di sini kita harus menjadikan R1 dengan R2 ini adalah yang paralel ini kita jadikan satu, R paralel, lalu disarikan dengan R3.
Maka di sini nanti menjadi begini. Ini adalah V total, V sama dengan 40 volt. Maka pada rangkaian seri nanti karena R1 dengan R2 sudah kita paralelkan menjadi seri dengan R3, maka di sini adalah V3. Nah, di sini adalah V12. Kenapa? Karena ini kita sudah paralelkan menjadi satu R yaitu R12, maka V-nya adalah V12. Karena apa? Karena V pada rangkaian seri menjadi V sama dengan V12 ditambah V3. Oke, kita cari dulu. Yang pertama, R1 dengan R2 adalah paralel. Kita tulis saja di sini. R1 dan R2 paralel. Maka 1 per R12 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Masukkan 1 per R12 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4. Menjadi berapa? 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1 per R12 menjadi 2 per 4. Maka R12 atau R paralelnya menjadi 2 ohm. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah ketemu R totalnya, yaitu R12-nya yaitu 2 ohm. Nah, karena di sini R12 sudah ketemu, maka kita mencari R totalnya dari rangkaian paralel ini. Jadi R12 seri dengan R3, maka R total sama dengan R12 ditambah R3 sama dengan 2 ohm ditambah 8 ohm. 2 tambah 8 sama dengan 10 ohm. Oke. Sudah ketemu R12, sudah ketemu R total, maka kita bisa mencari I totalnya. I total sama dengan V per R total. V-nya berapa? Nah, V-nya adalah 40 volt dan R-nya adalah 10. Maka 40 volt dibagi 10 ohm. Berapa 40 bagi 10? Adalah 4 ampere. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, karena R1 dan R2 adalah paralel, maka V1 sama dengan V2. Anak-anak lihat kembali di rumus pertama. V1 sama dengan V2 sama dengan V12. Saya gabungkan karena ini sudah saya paralelkan. Maka V12 sama dengan I kali R12. I-nya berapa? I total tadi dikalikan R12. I-nya berapa? I-nya adalah 4 ampere dikalikan R12-nya 2 ohm sama dengan 8 volt. Nah, sampai di sini pasti sudah paham. Nah, baru kita bisa mencari berapa kuat arus pada R2. Kita sudah ketemu V-nya, sudah ada R-nya, maka kita bisa mencari lagi yang ketiga, yaitu I1 berapa intinya? I pada R2 atau kita menyebutnya adalah I2. I2 sama dengan V2 per R2. Berapa V2-nya? Sama dengan V12. Karena apa? Karena V sama dengan mana tadi? Karena V-nya adalah sama. V pada V1 sama dengan V2 sama dengan V12. Maka I2 sama dengan V2 per R2. V2-nya adalah 8 volt
dibagi R2-nya adalah 4 ohm. Maka 8 bagi 4 sama dengan 2 ampere. Nah, kalau kita sudah ketemu I2, maka kita bisa mencari lagi I1. Besarnya berapa? Karena hambatannya sama, 4 ohm dan 4 ohm, dan mereka paralel, maka I1 sama dengan I2, sama dengan 2 ampere. Nah, kalau kita bertanya lagi, berapakah I pada R3? Nah, kita harus mencari lagi V3-nya. Mencari, baru dikalikan dengan R-nya. I sama dengan V per R. Jadi kita harus mencari dulu V3-nya, baru dibagi dengan R3. Nah, pasti anak-anak sudah bisa mencarinya. Karena pertanyaannya adalah berapa kuat arus pada R2, sudah ketemu. Nanti sebagai tugas anak-anak, berapakah besar I3? Nah, yang pertama cari dulu V3. Kalau sudah mencari V3, baru I3 sama dengan V3 per R3. Nah, oke. Pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.